Dituliskan dengan sangat jelas, pemain Indonesia membuat onar di Belanda. Disebabkan dia seorang, habis pemain-pemain lain ikut terlibat dengan masalah yang sama dan merugikan klubnya. Perhatikan nggak teman-teman? Judul beritanya dan baris pertama dari judul beritanya itu sangat tendensius. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledes yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang menurut media Maledes itu pemain naturalisasi Indonesia membuat onar di Belanda. Ada apa sih sebenarnya? Berita pertama ini yang dituliskan di media massa Maledes. Nama media massa tersebut semuanya bola. Dituliskan dengan sangat jelas, pemain Indonesia membuat onar di Belanda. Disebabkan dia seorang, habis pemain-pemain lain ikut terlibat dengan masalah yang sama dan merugikan klubnya. Perhatikan nggak teman-teman? Judul beritanya dan baris pertama dari judul beritanya itu sangat tendensius. Mari kita baca lebih detail lagi ya. Baru-baru ini dunia sepak bola di Belanda menjadi heboh disebabkan salah seorang pemain mereka dilaporkan beraksi secara tidak sah. Waduh. James Dean yang merupakan pemain naturalisasi terbaru Garuda sebelum ini memilih kewarganegaraan Indonesia dan telah membuat penampilan pertama kali untuk timnas Indonesia. Isu terjadi ketika James Dean ini dikatakan terlibat dengan kasus Paspor Gate yang telah memberikan akibat besar kepada kebanyakan klub yang bermain di kejuaraan resmi di Belanda. Ini disebabkan manajemen dari NAC Breda di era divisi membuat pengaduan kepada Persatuan Sepak Bola Belanda. Pengaduan itu dilakukan setelah mereka menyadari James Dean sebenarnya telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan secara langsung beliau kehilangan hak kewarganegaraan Belanda. Untuk informasi, Belanda tidak mengenal dua kewarganegaraan dan mereka perlu memilih salah satu saja. Sementara James telah resmi berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Ini artinya jika Anda memilih warga negara selain Belanda, maka status kewarganegaraan tersebut secara otomatis juga telah dibatalkan. James dianggap pemain asing dan memerlukan izin kerja untuk terus beraksi di era divisi. Masalahnya kini, James dan pihak manajemen gagal memberikan dokumen yang lengkap serta dipercayai untuk meyakinkan Asosiasi Sepak Bola Belanda untuk terus bergabung dalam klub tersebut. Selain James, 25 lagi pemain juga dianggap melakukan kasus yang sama. Nah, di sini di berita ini teman-teman tidak dituliskan apakah 25 pemain itu pemain Indonesia semua atau apa gitu kan ya. Antara nama besar lain yang terlibat dalam kasus ini adalah pemain yang menukar kewarganegaraannya dari Belanda menjadi warga negara Suriname. Ini yang menarik teman-teman. Apa yang Asosiasi Sepak Bola Belanda lakukan? KNVB.
bahwa siapapun pemain yang dipertanyakan status kewarganegaraan mereka tidak diizinkan berlatih dan bermain sepak bola bersama klub masing-masing. Ya, ini pernyataannya media massa Malaysia ini ya. Lebih parah lagi, KNVB sendiri belum bisa menentukan waktu yang tepat pemain-pemain yang dihukum ini untuk dibenarkan bermain kembali mengikuti klub masing-masing. Ya, perhatikan teman-teman ya, narasinya itu Malaysiawi sekali begitu. Kemudian persoalannya kini juga mulai timbul adalah jika KNVB sendiri akan mengambil tindakan lebih tegas pada masa hadapan. Maksudnya pada masa depan gitu. Apa maksudnya persoalannya kini juga mulai timbul? Jika KNVB sendiri timbul apa gitu. Dan yang menarik lagi, atau di bawah-bawah nih, atau FIFA sendiri akan ikut campur tangan menyelesaikan isu berkenaan. Mengapa saya ketawa, teman-teman? Pertama, judul beritanya dong, lihat. Pemain Indonesia membuat onar di Belanda. Ya, ini kan judulnya clickbait banget kan. Ini kalau untuk warganet Malaysia yang hanya baca judul, wah itu langsung ditelan bulat-bulat itu. Kayak apa? Kayak tahu bulat itu. Dan yang menarik lagi di paragraf terakhir itu, ini kayak memprovokasi supaya oke, FIFA ini harus ikut campur tangan ini. Mari kita lihat lagi dari media massa di Malaysia, Stadium Astro. Perhatikan apa yang dia tulis. Giliran bintang naturalisasi Indonesia dihukum. Perhatikan dong kalimat pertamanya. Situasi yang sama, tetapi skrip yang berbeda. Dan ini benar-benar ingin mengarahkan opini ya. Jadi ingin menggiring opini menjadi bahwa, oh ini nih sama dengan apa yang terjadi, dengan apa yang Malaysia alami. Beberapa nama besar pemain naturalisasi Indonesia dihukum sementara dari beraksi dalam Liga Belanda disebabkan status pendaftaran kewarganegaraan yang mengakibatkan persoalan di kalangan pendukung dan klub lawan. Nah, ini menarik ya, teman. Hilang kelayakan, jadi hilang hak bermain pasukan dikenakan hukuman atau tiada apa-apa kesan. Jadi dia mencoba menggiring opini lagi bahwa apakah pemain-pemain itu tidak dibolehkan bermain, kemudian klub itu dikenakan hukuman, maksudnya klub itu diberikan hukuman atau nggak ada hukuman apa-apa. Gitu. Difahamkan beberapa nama yang terlibat masih didaftarkan selaku pemain Belanda, berkemungkinan tidak melepaskan, jadi tidak memberikan paspor Belanda mereka meskipun sudah mewakili Indonesia. Berarti lu nggak paham, tulisnya difahamkan. Pertama, di judulnya itu diberitakan kan, situasi yang sama tetapi skrip berbeda. Perhatikan di paragraf terakhir sini, teman. Situasi ini dilihat sama seperti Liga Super Malaysia dengan sedikit perbedaan apabila FIFA menghukum 3 pemain Johor Darul Takzim dan Kuching City selama 12 bulan dari menyertai laga secara resmi berikutan pemalsuan dokumen tatkala menjadi Harimau Malaysia sebelum ini. Terlihat sekali ya teman-teman bahwa media massa Malaysia itu ingin menyamakan kasus apa yang terjadi dengan beberapa pemain naturalisasi Indonesia di Liga Belanda dengan kasus 7 pemain haram Malaysia itu yang jelas-jelas memalsukan dokumen sehingga mereka menjadi warga negara Malaysia. Itu pertama. Yang kedua, jelas banget ya bahwa media massa Malaysia itu hanya ingin mencari clickbait, hanya ingin mencari sensasi, bahkan mencoba membuat analogi yang sama, yang mengatakan apa? Situasinya itu sebenarnya sama, tapi skripnya aja berbeda. Nah, mari kita lihat media massa Indonesia yang dituliskan oleh CNN Indonesia. Kronologi pemain Indonesia terdampak masalah paspor di Belanda. Saat ini ada 7 pemain Indonesia yang berkarir di Liga Belanda dan beberapa di antaranya terdampak masalah paspor gate. Berikutan kronologi kasus ini. 9 hari yang lalu dalam siniar The Health disebutkan bahwa Dan James yang merupakan pemain Go Ahead Eagles melanggar aturan izin kerja di Liga Belanda.
Pemain berpaspor Indonesia tersebut disinyalir masih memakai status pemain Belanda atau Uni Eropa dalam kontraknya bersama Go Ahead Eagles pada musim 2025-2026. Siniar ini rupanya sampai ke telinga manajemen Breda. Berdasarkan informasi yang diungkap dalam siniar tersebut, Breda mengirim surat ke operator kompetisi Eredivisie 2025-2026. Mereka mempertanyakan status James dalam laga Go Ahead Eagles versus Breda yang berakhir dengan skor 6-0 untuk tuan rumah. Jika tidak sah, Breda mengajukan pertandingan ulang. Sikap Breda ini memicu aksi serupa dari klub lainnya, Tilburg, tim yang dikalahkan Willem II, klub yang dibela Nathan Chu Aon, mengajukan hal serupa, tuntutannya sama, pertandingan ulang. Hal ini membuat operator liga berkonsultasi ke Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Langkah KNVB meminta semua klub melaporkan status pemain yang didaftarkan pada musim ini. Pada hari Rabu, setelah kalender internasional selesai, Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Belanda dilansir dari Algemeen Dagblad merilis daftar 25 pemain yang tersangkut. Dalam daftar 25 pemain tersebut, putra dan putri, terdapat nama 4 pemain Indonesia, yakni Deans James, Nathan Chu Aon, Justin Hapner, dan tim Gay Pants. Karena itu, keempat pemain itu untuk sementara tidak membela klubnya masing-masing dalam kompetisi. Bahkan keempatnya untuk sementara tidak mengikuti sesi latihan klub. Nama 3 pemain Indonesia lainnya yang juga berkiprah di Belanda, Martin Paes, Ajax Amsterdam, Miliano Jonathans, dan Mels Hilsger, tidak termasuk. Karena banyaknya nama-nama pemain yang terlibat, media Belanda menyebut kasus ini sebagai skandal Pasporgate. KNVB pun meminta klub mencari jalan keluar terbaik. Kini, ketika seluruh Eredivisie berpotensi terdampak skandal paspor, muncul gagasan agar klub-klub menghadapi masalah ini bersama-sama, secara kolektif, demi kepentingan bersama. Manajemen Willem II mengatakan, Willem II ini berarti klubnya Nathan Chu Aon itu ya, skandal Pasporgate ini diyakini akan rampung dalam waktu dekat. Semua pihak dalam hal ini klub, operator liga, KNVB, dan akan mencari jalan yang terbaik. Proses untuk mengatur ini dengan benar telah dimulai. Kami berharap mendapatkan kejelasan dalam waktu dekat, baik untuk Nathan maupun untuk klub. Berita terbaru pada hari Jumat kemarin, pada tanggal 3 April, itu tertulis bahwa drama paspor di Liga Belanda segera berakhir. 4 pemain timnas Indonesia berpeluang main lagi. Wah, berita ini membuat Maledes itu sakit gigi nih. Drama paspor di Liga Belanda mulai menunjukkan perkembangan positif dan memberi harapan bagi pemain timnas Indonesia yang terdampak setelah sempat tersisih akibat masalah administrasi. Peluang untuk kembali merumput kini terbuka dalam beberapa minggu ke depan. Dalam perkembangan terbaru, jurnalis ESPN Christian Willert menyebutkan ada harapan besar solusi segera ditemukan. Dia menyampaikan pemain yang terdampak kemungkinan bisa kembali bermain tanpa harus mengikuti aturan ketat bagi pemain non-Uni Eropa. Dia mengungkap harapan tersebut muncul setelah komunikasi intens antara Eredivisie dan lembaga pemerintah Belanda. Dalam laporan ESPN Nederland disebutkan solusi sedang disiapkan agar status para pemain tetap sah secara hukum tanpa mengganggu karir internasional mereka. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian izin tinggal bagi pemain yang tumbuh di Belanda dengan status tersebut. Mereka tidak lagi membutuhkan izin kerja khusus, tetapi tetap dapat membela negara lain seperti Indonesia atau Suriname di level internasional. Menurut dia, sistem hukum Belanda tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Jika aturan diterapkan terlalu kaku, pemain bisa dirugikan secara signifikan, bahkan berpotensi hanya mendapatkan penghasilan minimal di level kompetisi lebih rendah. Meski belum ada keputusan final, arah penyelesaian kasus ini semakin jelas. Jika solusi segera disahkan, para pemain timnas Indonesia di Liga Belanda berpeluang kembali tampil dan melanjutkan karir tanpa hambatan administratif. Teman-teman, bisa melihat nggak bahwa inilah perbedaannya media massa di Maledes dengan media massa di Indonesia. Media massa Maledes itu tidak mencerdaskan pembacanya.
Sedangkan media massa di Indonesia itu mencerdaskan pembacanya dengan memberikan semua fakta-fakta dan judulnya juga tidak tendensius. Kita mengerti mengapa media massa Maledes begitu tendensius. Mereka ingin cari teman. Mereka ingin menyamakan kasus paspor gate yang ada di Belanda dengan pemalsuan dokumen yang mereka lakukan kepada 7 pemain haram mereka. Mereka itu seolah-olah kehilangan akal sehat. Mengapa? Kasus mereka itu langsung berkaitan dengan FIFA. Dan FIFA telah menunjukkan serta membuktikan bahwa Maledes itu memalsukan dokumen akte kelahiran kakek nenek dari 7 pemain haram mereka. Itu sudah terbukti. Maledes mencoba banding ke FIFA, coba mengajukan itu ke Court of Arbitration for Sport, itu tetap dinyatakan bersalah, dihukum, didenda. Artinya, apa yang dilakukan oleh FIFA itu sudah benar. Kasus yang kedua yang dihadapi oleh pemain-pemain Indonesia di Liga Belanda itu beda kasusnya. Keempat pemain Indonesia yang sudah dinaturalisasi itu oleh FIFA tidak ada masalah. Artinya Indonesia tidak memalsukan dokumen dari 4 pemain yang bermasalah di paspor gate ini. Dari segi status kewarganegaraan tidak ada masalah bahwa mereka memang warga negara Indonesia. Lantas mengapa mereka jadi masalah bermain di Liga Belanda? Itu disebabkan klub sepak bola di Belanda yang tidak melakukan administrasi yang seharusnya. Padahal mereka sudah mengganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu salah siapa? Salah pemain Indonesia. Sehingga dituliskan beritanya pemain Indonesia membuat onar di Belanda, gitu kan ya? Artinya apa, teman-teman? Dua kasus ini nggak sama. Seperti yang dituliskan dalam Stadium Astro tadi ya. Dituliskan bahwa situasi yang sama. Situasinya nggak sama. Situasi kalian, keadaan di Maledes, kalian memalsukan status kewarganegaraan. Kalian memalsukan dokumen kewarganegaraan. Sedangkan untuk kasus yang di Belanda, pemain Indonesia tidak memalsukan status kewarganegaraan. Media massa sudah bisa melihat dengan jelas bahwa mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, dan mereka sudah bermain untuk Indonesia, dan tidak ada masalah di FIFA sendiri. Artinya, mereka sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Hanya permasalahannya di klub. Tapi ya alhamdulillah kalau misalkan penyelesaiannya nanti adalah untuk mereka yang membesar di Belanda tidak memerlukan izin kerja. Jadi mungkin mereka menggunakan yang namanya penduduk tetap misalnya seperti itu kan, sebagai penduduk tetap. Kalau penduduk tetap kan tidak harus mengganti kewarganegaraan ya, tidak perlu izin kerja, tapi paspornya mereka tetap paspor Indonesia. Sekali lagi kepada warganet Maledes, kalian bisa pintar sedikit nggak kalau untuk membuat berita itu? Dan kepada warganet Maledes sendiri, tolong kalian gunakan akal kalian ketika kalian membaca tulisan di media massa kalian itu. Tolong pintar dikit bisa nggak sih? Jangan karena kebencian kalian kepada Indonesia itu membuat kalian menjadi bodoh, ya. Saya mau nanya dong, disebabkan media massa Maledes itu mempertanyakan tentang kewarganegaraan lah ya. Saya mau nanya dong, status 7 pemain kalian itu sampai saat ini masih warga negara Maledes atau warga negaraan mereka sudah dilucutkan? Karena kalian mengambil 7 pemain tersebut menjadi warga negara Maledes itu berdasarkan eligibility, kelayakan mereka untuk bermain sepak bola mewakili Maledes. Jika berdasarkan aturan FIFA, bahkan dari Court of Arbitration for Sport terbukti, mereka itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Maledes, apakah mereka 7 pemain itu masih kalian anggap sebagai warga negara Maledes? Apakah kalian sudah melucutkan kewarganegaraan 7 pemain tersebut? Apakah ada warganet Maledes yang berani bertanya? Di mata FIFA, di mata AFC, 7 pemain haram kalian itu adalah haram. Itu fakta. Nah, sekarang berdasarkan fakta itu, pertanyaannya sederhana. Berhubung mereka sudah tidak bisa bermain sepak bola mewakili negara Maledes, apakah status kewarganegaraan Maledes mereka itu masih tetap sebagai status warga negara Maledes atau dilucutkan? Kalau tetap, lantas untuk apa kalian menaturalisasi 7 pemain haram tersebut kalau bukan untuk bermain bola mewakili negara kalian? Ayo, Maledes bisa mikir nggak?
Saya jadi teringat kalimat bijak seperti ini. Untuk membuat marah orang yang jujur, berbohonglah kepada mereka. Kalau Maledes marah ketika saya memberikan fakta ini, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi membuat Maledes marah, berarti kalian narsis. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia! Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.